البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babus saminu wal ishrun, bab yang ke-28 dari Sahih Bukhari, bab al-ghadabi fil mau'izati wat ta'lim. Bab marah tatkala menyampaikan nasihat dan pengajaran, idza ra'a ma yakrah, apabila melihat sesuatu yang tidak disukai. Yaitu maksudnya apa? Kata Imam Bukhari, yaitu boleh seorang mufti atau seorang alim atau misalkan apalagi seorang mursyid, pendidik, pembimbing dan sebagainya, dia boleh memberikan nasihat atau pengarahan atau ilmu dalam keadaan marah tatkala melihat suatu kemungkaran, tapi dengan syarat kemarahannya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari kesetimbangan akal. Adapun kalau sampai akalnya hilang, ya tentunya tak betul. Nanti muncul kata-kata yang buruk, kata-kata yang busuk dan seterusnya, bukan pada tempatnya. Jadi Islam ini agama yang sempurna, bukan tak boleh marah. Manusia itu wajar, pernah marah, diganggu, disakiti, dia boleh marah. Tetapi jangan sampai kemarahannya itu menyebabkan akalnya itu kalah. Jangan sampai akalnya didominasi oleh hawa nafsu. Ini tak mengapa kalau seperti itu. Sekarang al-haditsu tis'un, hadis yang ke-90. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu. Muhammad bin Katsir, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Katsir al-Abdi al-Basri. Diperselisihkan kualitinya, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan beliau ini adalah siqah mata ala sunnah, siqah mati di atas sunnah. Sebagian ulama mensikohkan juga, sebagian yang lain mendhaifkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang betul beliau ini memang siqah, dan keliru orang yang melemahkan beliau. Jadi intinya hadis riwayat beliau ini adalah riwayat yang sahihah, orangnya siqah. Qal akhbarana Sufyan, beliau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah meriwayatkan dari Abu Abdullah. Imam Bukhari juga Abu Abdullah. Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadis. Thayyib. An ibni Abi Khalid, Ismail bin Abi Khalid. Beliau siqatun sabat, betul-betul riwayatnya kukuh sekali, dan beliau asbatun nas fi Sya'bi, dalam meriwayatkan dari Sya'bi beliau terkuat, dan beliau kufi. An Qais bin Abi Hazim, Abu Abdullah Qais bin Abi Hazim, siqatun sabat. An Abi Mas'udin al-Ansari, Abi Mas'ud al-Ansari Uqbah Ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala rajul, ada seseorang berkata, siapa orang ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan ada ulama yang menetapkan namanya adalah Hazm. Rajul ini namanya adalah Hazm. Ya Rasulullah, la akadu udrikus shalah. Wahai Rasulullah, hampir-hampir saya tidak mampu mendapatkan sholat, memperolehi sholat. Mimma yatulu bina fulan, minnya min sababiyah, disebabkan karena si fulan sholat mengimami kami dengan memperpanjang sholatnya terlalu panjang. Kemudian selesai. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyadda ghadaban min yaumi id. Kata Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an, maka belum pernah saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam nasihat beliau lebih keras kemarahannya daripada hari itu. Jelas kemarahan Nabi bukan hanya sekali, tapi ini yang paling keras. Faqal, beliau mengatakan, ayyuhan nas innakum munafirun. Wahai orang-orang, sesungguhnya kalian membuat orang lain lari dari sholat.
Faman shalla bin nas falyukhaffif, maka barang siapa sholat mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankan sholatnya. Tadinya falyukhaffifha, meringankan sholat. Fa inna fihimul maridha wadh-dha'ifa wadzal hajah, karena di tengah-tengah mereka ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada pemilik keperluan. Dalam riwayat yang lain kabir, ada orang yang sudah tua. Hadis muttafaqun alaih. Tayyib. Di dalam hadis ini ada dalil bolehnya seseorang itu mengeluh kepada penguasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah waliul amr. Jadi boleh melapor ke penguasa, ini situasinya seperti ini, karena penguasa memang mereka diangkat sebagai pekerja Allah untuk mengurusi kemaslahatan rakyat. Maka wajar apabila rakyat mengeluhkan ini dan itu kepada penguasa. Tidak wajib penguasa yang tertinggi, boleh kepada wakil-wakilnya, kepada wakil dari waliul amr. Dia waliul amr juga sesuai dengan kadarnya. Baik. Ini adalah boleh. Untuk apa? Ditegakkan keadilan, untuk didapatkan kemaslahatan, untuk dicegah kezaliman, dan seterusnya. Sekarang apa keluhannya? Maka sahabat ini yang namanya Hazm, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya hampir-hampir tidak mendapatkan sholat. Cuma kenapa tidak mendapatkan sholat? Mimma yatulu bina fulan, karena si fulan sholatnya panjang ketika mengimami kami. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi masjid itu banyak. Tidak seperti pendapat sebagian fuqaha, dalam satu negeri atau dalam satu Madinah, dalam satu kota itu hanya wajib satu masjid saja. Itu tak betul. Bahkan banyak masjid. Di masing-masing perkampungan ada masjid, di masing-masing distrik ada masjid, walaupun masih satu kota besar, tak masalah. Dalam suatu rumpun ada satu masjid, itu tak masalah. Maka di sini iman bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Masing-masing kampung memiliki masjid, masing-masing masjid memiliki imam. Makanya ada masjid Bani Zuraik, ada masjid Quba, ada Masjid Amr bin Auf, dan lain-lain. Itu istilah-istilah yang ma'ruf itu ya, masjid ini dan itu. Ana lupa nama-namanya. Bahkan di Makkah pun banyak masjid kecil-kecil. Waktu kita ke sana, mungkin jarak 1 kilometer ada masjid kecil di perkampungan situ. Mungkin orang-orang yang agak kesulitan untuk pergi ke Masjidil Haram, maka cukup sholat di masjid kampung situ. Walaupun masih di kota Makkah, sebenarnya masih di wilayah tanah haram. Jadi tidak mengapa punya banyak masjid. Yang penting tidak sampai menimbulkan madharat terhadap masjid yang lain. Ya kalau jarak 2 meter ada masjid lagi ya, tentunya ini perang nanti, berebut. Jarak cuma 2 meter. Misalkan. Sekarang diperselisihkan di kalangan ulama, yaitu kalau orang ini sholatnya panjang, imamnya ini sholatnya panjang, bukankah makmum yang masbuk itu akan tetap mendapatkan sholat? Mungkin dia terlambat 10 menit bahkan, tak mengapa, dia sampai di sana, dia masih mendapatkan sholat karena imamnya sholat panjang. Tapi kenapa dikatakan saya hampir-hampir tidak mendapatkan sholat karena si fulan memperpanjang sholat? Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah bahwasanya ini perlu ditakwil. Tetapi yang betul kata Al-Hafidh tidak perlu ditakwil, karena riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya maksudnya bukan orang ini masbuk lalu tidak mendapatkan sholat, tetapi maksudnya tatkala imamnya itu sholat terlalu panjang, sementara sahabat yang namanya Hazm, beliau itu punya kesibukan. Kalau sholat walaupun pahalanya banyak, tetapi menghalangi dia mencari ma'isyah, tentunya ini tidak betul kalau dipanjang-panjangkan. Maka seringkali dia jadi tidak ikut sholat jamaah, dia sendiri sedih. Maka dia mengeluh pada Nabi, yaitu saya bukan benci sholat jamaah, saya ingin sholat jamaah, tapi sholat orang itu terlalu panjang, sehingga justru pekerjaan saya jadi kacau. Bukan masalah sholat jamaah, tapi memanjangkannya ini yang jadi masalah. Ini menunjukkan walaupun memanjangkan sholat itu bagus, itu menunjukkan fikih yang bagus, mencari akhirat, tetapi
Kalau sampai menghalangi hak-hak manusia untuk mencari nafkah, tentunya ini memanjangkannya adalah tidak betul. Ini menyelisihi sunnah Nabi. Baik. Ternyata Nabi menyuruh untuk meringankan sholat kalau sedang jadi imam. Berarti memang agama ini dibangun di atas peringanan dan pemudahan, bukan malah untuk mempersulit dan memberatkan hidup umat manusia. Baik. Tapi jangan dengan alasan cari yang ringan-ringan, tak ya sholat lah, atau sholat cukup 3 kali dalam sehari. Ini namanya pemalas. Kemudian kata Abu Mas'ud, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin asyadda ghadaba." Maka belum pernah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan nasihat itu lebih keras kemarahannya min yaumi id, melebihi hari itu. Inilah sisi pendalilannya, boleh marah di dalam menyampaikan nasihat tatkala melihat suatu kemungkaran. Padahal Nabi mungkin tidak memberikan nasihat dengan lembut dan sahabat akan terima. Mungkin saja siapa sahabat yang berani menentang Nabi, dan sahabat rata-rata hatinya lembut, diberi nasihat yang lembut pun itu cukup. Tetapi sengaja Nabi marah di waktu itu dengan kemarahan yang paling keras agar orang sadar bahwasanya yang seperti ini betul-betul akan membahayakan kemaslahatan yang lebih besar. Orang jadi tak mau ke masjid karena apa? Imamnya sholat terlalu lama, 1 jam misalkan. Sholat duhur 1 jam, nanti sholat asar 1 jam. Tentunya ini akan menyusahkan orang di sebagian tempat kalau yang seperti itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini mana tadi? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas innakum munaffirun." Baik, apakah maksudnya semua orang, semua sahabat itu adalah suka membuat lari orang lain? Tentunya tidak demikian. Dalam riwayat yang lain, nanti insya Allah kita lewati lagi. Kalau umur panjang, hadis ini diulang lagi dengan lafaz yang lain. Inna minkum munaffirin. Sesungguhnya ada sebagian dari kalian yang membuat orang lain lari. Jadi bukan semua sahabat, tapi sebagian saja, yaitu imam yang keliru tadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kemarahan yang sebesar itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya nasihat sudah pernah disampaikan. Soalnya kalau tak tahu apa-apa, kenapa dimarahi? Saya kan tak tahu saya salah, kenapa dimarahi sekeras itu? Tentunya ini bukan cara dakwah yang betul. Tapi kenapa Rasulullah marah sekeras itu? Kata beliau, ini isyarat sebelumnya sudah ada nasihat-nasihat. Mungkin apa, pelajaran waktu ada nasihat di Masjid Nabawi. Kalau jadi imam itu sholatnya pendek-pendek saja. Dan dalilnya banyak tentunya yang seperti ini. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila salah seorang dari kalian mengimami orang-orang, maka hendaknya dia meringankan. Wa idza shalla wahdihi falyutawwil ma syaa. Apabila dia sholat sendirian, sila dia memanjangkan sesuka hatinya. Sudah pernah ada pelajaran, cuma mungkin sahabat yang jadi imam itu lupa, mungkin apa sudah kesedapan. Ketika apa mentadaburi Quran di dalam sholat, niatnya baik, tapi ternyata merugikan orang lain, maka Nabi mengingatkan dengan keras. Yang diingatkan tak perlu marah-marah. Ini kenapa orang ini ekstrim, gitu aja marah. Nah, Nabi menasihati seperti itu untuk kebaikan. Kemudian munaffirin nafaro. Ini diambil dari nifar, kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, yaitu artinya adalah huruf, membuat orang lari menjauh, bukan lari mendekat. Kalau lari mendekat bagus, tapi ini lari menjauh. Orang jadi takut untuk sholat berjamaah, orang jadi takut untuk pergi ke masjid, orang jadi takut untuk nanti dikatakan munafik. Lebih baik apa? Tak yang muncul lah, daripada nanti ketahuan saya sholat situ, lalu setelah itu apa? Ketahuan saya selalu terlambat cari menjelang apa? Menjelang rukuk baru saya datang, nanti saya dituduh munafik, lebih baik saya tak yang ke situ. Akhirnya orang jadi takut. Ya, ini membuat orang lain lari, dan ini adalah tidak betul. Dari sinilah kita tahu benarnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan ucapan yaitu sebagian tabi'in, yaitu ucapan Ibnu Mas'ud dan juga ucapan dari Abi Musa al-Asy'ari, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Alangkah banyaknya orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Jelas niat sahabat tadi baik,
sholat panjang pahalanya banyak, saya ingin kalian dapat pahala banyak, tapi ternyata tidak mendapatkan kebaikan karena menyelisihi sunnah Nabi, sholatnya dipanjang-panjangkan. Dari sinilah kita tahu yang terpandang di dalam agama ini bukan semata-mata keinginan baik, tetapi sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Ini pelajaran yang penting. Sunnah Nabi kalau kita jadi imam, sholatnya pendek. Demikian pula dalam sunnah-sunnah yang lain. Maka yang penting bukan, yang penting niatnya baik, bukan. Yang penting sesuai keinginan Nabi tidak, sesuai dengan sunnah Nabi tidak. Keinginan kita baik, siapa yang lebih baik, kita atau Nabi? Maka yang betul ikuti Nabi. Bukan keinginan kita sendiri, tapi ikuti keinginan Nabi. Itu baru betul. Itu baru akan mendapatkan kebaikan. Makanya justru sekarang si imam tadi ingin kebaikan, tapi karena salah malah dapat marah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keliru. Kemudian di sini faman shalla bin nas falyukhaffif, maka barang siapa sholat mengimami umat manusia hendaknya dia memberikan keringanan, meringankan. Ini menunjukkan agama ini memang dibangun di atas peringanan. Tetap ibadah dijalankan tapi diringankan. Baik. Walaupun ini ibadah terbaik yaitu sholat, ibadah badaniyah terbaik kata Al-Hafidz adalah sholat, sebagaimana ibadah maliyah yang terbaik adalah zakat. Sama-sama rukun Islam. Tetapi ibadah terbaik kalau tidak ikut Nabi itu justru adalah keliru. Berarti apa? Walaupun dia terbaik, kalau engkau jadi imam, ringankan saja, baca yang ringan-ringan. Seperti dulu Abu Ja'far Al-Hudaidi, teman anak dari Yaman, rambutnya sudah putih, beliau sering keluar dakwah jadi imam sholat tarawih di orang-orang Badui. Mereka masih pakai apa? Pakai kemah dari kulit. Nah, cerita banyak, beliau cerita pengalaman hebat-hebat di daerah pedalaman Badui itu. Lalu pulang ke Syekh Yahya menyebutkan, oh mereka suka saya baca yaitu apa 20 ayat dan sebagainya setiap rakaat. Kata Syekh, kalau boleh diringankan, ringankan lagi, karena mereka orang-orang Badui. Jangan sampai mereka kemudian merasa bosan atau lari, karena mereka masih orang Badui. Ringankan saja tak mengapa. Ini baru cara dakwah yang betul. Lihat keadaan masyarakat di situ dalam masalah yang seperti ini, bukan mengikuti hawa nafsu mereka, tapi lihat mereka juga punya keperluan. Jangan sholat terlalu panjang. Fa inna fihimul marid, karena sesungguhnya, fa dan inna ini lit ta'lil. Karena para usuliyun telah mengatakan al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah. Hukum-hukum syariah itu ada alasannya. Jadi Allah menetapkan halal haram bukan karena istilahnya apa suka-suka hati atau zalim lalim, bukan, tapi ada hikmahnya untuk kita sendiri, kebaikannya untuk kita. Nah, sekarang apa hikmahnya? Kenapa kalau jadi imam itu bacanya jangan panjang-panjang? Fa inna fihimul marid, karena di tengah-tengah orang yang jadi makmum itu ada orang sakit datang ke masjid saja mungkin sudah susah, apalagi berdiri lama nanti kakinya bergetar jatuh. Nah, diperhatikan itu. Wa dhaif, ada orang yang memang sudah lemah atau sejak kecil memang dia lemah, ketika besar juga lemah. Lihat situasinya, mungkin dia orang baru balik kerja, sudah letih lelah, maka jangan dipaksakan untuk dia ikut kita sholat panjang, tapi diringankan saja. Wadal hajah, pemilik keperluan, mungkin ada orang sudah punya janjian 20 menit lagi atau 10 menit lagi, maka kita imami sebagai apa? Kita imam yang pendek-pendek saja. Dalam riwayat yang lain, al-kabir, ada juga orang yang sudah tua, kasihan kalau dia dipaksakan untuk sholat panjang-panjang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan waqtadi bi ab'afihim, teladani orang yang paling lemah dari para makmum, yaitu lihat. Makanya jangan langsung begitu selesai iqamat langsung takbir, tapi lihat keadaan makmumnya. Kira-kira siapa yang paling lemah, kira-kira dia kemampuannya sampai berapa ayat. Nah, kita perhatikan itu. Ini menunjukkan seorang pemimpin itu wajib mengetahui keadaan rakyatnya. Jangan buta mata, jangan tutup telinga, tapi perhatikan keadaan rakyat, lalu bergerak, lalu melakukan aktivitas sesuai dengan keadaan rakyatnya itu di dalam kebaikan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke.